Peradaban Islam di bawah naungan Khilafah telah memimpin dunia secara gemilang selama 13 abad. Belum pernah ada peradaban yang menyamainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam program Kultum Ramadan khusus ekonomi Islam hari yang ke-14. Alhamdulillah, kita sudah memasuki 2 minggu dari bulan Ramadan ini. Kali ini tema kita adalah tentang Baitul Mal. Ya, tentang Baitul Mal. Mungkin saudara sekalian sudah terbiasa mendengar kata-kata BMT atau Baitul Mal wal Tamwil. Nah, apa bedanya dengan Baitul Mal? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam kultum kali ini. Baitul Mal dalam sistem ekonomi Islam adalah sebuah pos. Sekali lagi saya ulang, Baitul Mal dalam sistem ekonomi Islam adalah sebuah pos, bukan tempat. Ya, sama sekali bukan tempat. Kenapa disebut dengan pos? Karena Baitul Mal inilah yang sesungguhnya sebagai jantung pengatur semua pemasukan dan pengeluaran yang terkait dengan harta-harta milik kaum muslimin. Baik harta yang jelas kepemilikannya maupun harta yang tidak jelas kepemilikannya. Nah, Baitul Mal inilah yang mengelola secara profesional dan secara integral bagi kepentingan kaum muslimin seluruh dunia. Setiap hak yang diberikan oleh syariat kepada kaum muslimin itu adalah menjadi bagian dari Baitul Mal, apakah secara parsial atau secara keseluruhan. Jika salah satu pos dari Baitul Mal diperuntukkan untuk salah satu kelompok dari kaum muslimin, itu menjadi tugas Baitul Mal dalam hal pengelolaan, baik dalam hal penerimaan dan pengeluaran dari harta tersebut. Nah, di sini fungsi penguasa atau dalam sistem pemerintahan Islam adalah seorang khalifah adalah mengatur sebagai eksekutor pimpinan puncak dari pengelolaan harta Baitul Mal. Di samping itu, Baitul Mal juga mempunyai seorang penanggung jawab utuh yang punya kewajiban untuk mengelola secara operasional dari semua harta-harta yang terkait dengan harta milik kaum muslimin. Lantas, apa perbedaan BMT atau Baitul Mal wa Tamwil yang ada sekarang ini dengan Baitul Mal? Secara konsep sangat berbeda, saudara sekalian. Baitul Mal adalah dalam skala negara, sementara BMT adalah dalam skala mikro. Jadi dua hal yang ini sangat berbeda, saudara sekalian. Baitul Mal merupakan jantung dari perekonomian Daulah Khilafah Islamiyah. Artinya apa? Semua harta yang terkait dengan kepemilikan umum, harta milik negara, atau harta yang tidak jelas kepemilikannya, semua dikelola oleh Baitul Mal. Nah, sementara BMT yang ada sekarang itu bersifat mikro, hanya mengelola bagian-bagian kecil saja dari bagian ekonomi yang ada sekarang ini. Baitul Mal kalau dalam konteks negara sekarang bisa disamakan seperti bank sentral misalnya. Ya, artinya apa? Ini salah satu ya, tidak bisa disamakan sama sekali. Tapi untuk memahami pemahaman kita tentang Baitul Mal, salah satu fungsi bank sentral sebagai pengolahan uang itu bisa dilakukan oleh Baitul Mal. Nah, saudara sekalian, sumber pemasukan Baitul Mal terdiri dari dua, ya. Pertama, dari pemasukan tetap dan pemasukan tidak tetap. Nah, pemasukan tetap ini bisa berasal dari harta-harta yang berasal dari ghanimah misalnya, fai, jizyah, rikaz, kharaj, dan sebagainya. Nah, artinya apa? Hal ini merupakan pemasukan tetap bagi Daulah Khilafah dalam mengurusi urusan kaum muslimin. Sumber pemasukan tetap lainnya adalah harta milik negara. Dalam hal ini adalah negara Daulah Khilafah. Nah, harta milik negara ini bisa berupa properti-properti yang menjadi milik negara seperti tanah, gedung, dan sebagainya. Nah, berikutnya juga harta ini
yang dikelola oleh Baitul Mal juga bisa berasal dari harta-harta yang kepemilikannya tidak jelas. Contoh misalnya dari harta orang-orang yang tidak meninggalkan ahli waris. Nah, itu dikelola oleh Baitul Mal. Berikutnya adalah pengeluaran dari Baitul Mal ini mengikuti beberapa kaedah ya, yang menjadi ijtihadnya seorang khalifah dalam hal menentukan pos-pos pengeluaran yang dianggap sebagai pengeluaran yang menjadi hak kaum muslimin. Nah, di sini juga ada pengeluaran tetap ya, seperti untuk kepentingan hajat hidup orang banyak dari kalangan kaum muslimin dan masyarakat yang menjadi warga negara Daulah Khilafah. Nah, saudara sekalian, dari penjelasan di atas bisa kita artikan bahwa Baitul Mal itu adalah sesungguhnya jantung ekonomi sistem ekonomi Islam. Nah, kenapa dikatakan jantung? Karena semua terkait dengan ekonomi pengaturannya ada pada Baitul Mal, baik secara makro ataupun secara mikro. Nah, sementara ya, faktanya sekarang istilah Baitul Mal itu direduksi menjadi istilah BMT atau Baitul Mal wa Tamwil, yang sesungguhnya hanya sebagian kecil saja dari fungsi Baitul Mal yang diperankan oleh BMT tersebut, yang skalanya merupakan skala mikro. Nah, saudara sekalian, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sistem ekonomi Islam itu mencerminkan satu sistem yang utuh. Ada jantungnya, yaitu Baitul Mal. Ada pelaksananya, yaitu khalifah sebagai eksekutor, baik di tataran praktis maupun di tataran strategis. Nah, dari penjelasan ini kita berharap kaum muslimin tidak salah lagi menanggapi apa istilah BMT, Baitul Mal wa Tamwil, yang merupakan istilah ya yang sengaja direduksi pemahamannya dari sesungguhnya konsep sebuah Baitul Mal dalam sebuah konsep ketatanegaraan dalam sistem ekonomi Islam secara global. Jadi dari penjelasan di atas jelas sekalian, saudara sekalian, bahwa Baitul Mal ya dengan BMT atau Baitul Mal wa Tamwil adalah dua hal yang sangat berbeda. Baitul Mal di level negara, sementara BMT itu di level kelompok dalam masyarakat. Baitul Mal bersifat makro dan juga bersifat mikro, sementara Baitul Mal wa Tamwil hanya bersifat mikro saja. Demikian kultum kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.